mengingat kembali adanya pandemi COVID. Ya, karena COVID ini merupakan lesson learned yang baik dalam hal health security. Kenapa saya berdasarkan buku putih pertahanan Indonesia disebutkan bahwa ancaman itu dari ancaman militer, non-militer, dan hibrid. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang konsep biowarfare ya. Di Indonesia, siapa yang bertugas melaksanakan biodefense ini? Terima kasih Dr. Isni sebagai moderator. Pertama-tama yang terhormat Ketua PDPI beserta jajaran, para guru besar, senior, peserta webinar yang berbahagia. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada PDPI karena sudah mengundang saya sebagai narasumber. Dan pada kesempatan ini saya ingin memanfaatkan momen untuk menyampaikan informasi tentang aspek health security pada pengembangan vaksin TBC di Indonesia. Apakah slide-nya sudah nampak ya? Dokter Rizky, nggak tolong. Ya, tadi memang sudah dibuka oleh Dr. Arief bahwa pada akhir-akhir ini kita banyak isu-isu ya yang terkait dengan program pengembangan vaksin TB ini di Indonesia. Nah, kita akan membicarakan khususnya pada sesi pertama ini adalah aspek health security-nya seperti apa. Ya, slide. Ya, terkait dengan health security tidak salah bila kita mundur ke belakang, ya, mengingat kembali adanya pandemi COVID. Ya, karena COVID ini merupakan lesson learned yang baik dalam hal health security. Kenapa saya bilang begitu? Karena sejak jauh sebelum COVID, dunia sudah menyiapkan regulasi yang berhubungan dengan pencegahan pandemi. Mulai dari IHR, ya, International Health Regulation, tahun 2005, GHSA, Global Health Security Agenda 2014, kemudian JEE, ya, Joint External Evaluation, tahun 2016, ditambah lagi tahun 2017, majalah Times telah menerbitkan artikel yang ditulis oleh Brian Walsh. Ini seorang jurnalis, tapi tulisannya mengandung analisa intelijen medis. We are not ready for the next pandemic. Nah, ternyata 2 tahun kemudian diumumkan suatu wabah pneumonia baru oleh WHO yang kemudian dalam 1 sampai 2 bulan ke depan berubah menjadi pandemi COVID. Nah, ternyata beberapa bulan kemudian pandemi ini menyebar lebih dari 200 negara termasuk Indonesia yang menjadikan COVID ini sebagai suatu ancaman biologi global. Nah, mengapa kok COVID bisa menjadi pandemi, sedangkan banyak negara sudah menyiapkan regulasi-regulasinya? Slide. Nah, COVID ini adalah penyakit baru, ya, yang kita sebut dengan New Emerging Disease. Nah, di mana setiap tahun WHO maupun CDC ini melaporkan adanya 3 sampai 4 penyakit infeksi baru. Sedangkan COVID sebagai penyakit baru itu belum ada obatnya dan dia memiliki virulensi yang sangat tinggi sehingga untuk menemukan obatnya saja atau vaksin ini perlu waktu kurang lebih 1 tahun. Sehingga pada tahun pertama yaitu 2020 ini banyak sekali korban yang sakit bahkan hingga meninggal. Itulah sebabnya COVID bisa dianggap sebagai suatu ancaman terhadap bangsa kita, bahkan terhadap global. Ya, slide. Nah, apa sih hakikat ancaman itu? Berdasarkan buku putih pertahanan Indonesia, disebutkan bahwa ancaman itu dari ancaman militer, non-militer, dan hibrid, di mana masih dibagi lagi menjadi ancaman nyata dan tidak nyata. Dengan adanya COVID ini, maka ancaman biologi yang tadinya adalah ancaman tidak nyata, sekarang menjadi ancaman yang nyata. Selain itu, dengan kemajuan teknologi,
ancaman juga bertransformasi, yang tadinya merupakan ancaman bukan biologi, sekarang menjadi ancaman biologi. Nah, termasuk TB, sekarang ini menjadi suatu ancaman biologi. Ya, tadi disebutkan bahwa tahun ini kita naik peringkat dari 3 menjadi 2, ya. Nah, slide. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang konsep biowarfare, ya. Bahwa dalam biowarfare ini ada namanya biodefense. Ya, biodefense adalah suatu konsep yang dipersiapkan oleh suatu negara dalam menghadapi ancaman yang berupa ancaman biologi yang disebut dengan biothreat, bioattack, maupun bioterorisme. Seperti halnya bermain catur gitu ya. Ada strategi menyerang dan strategi bertahan. Yang sifatnya menyerang ini disebut bioattack, dan yang sifatnya bertahan disebut biodefense. Nah, di dalam biodefense ini kita lihat ada unsur biointelligence dan biosecurity, ya. Nah, biointelligence yang bertugas mengumpulkan data serta menganalisnya dalam rangka prevent dan detect, ya. Sementara kalau biosecurity itu bertugas untuk melakukan prevent, detect, and respond. Nah, di dalam biosecurity itu terdapat adanya biosafety yang bertujuan untuk mengurangi resiko. Biosecurity ini bisa kita samakan dengan health security, seperti itu ya. Slide. Di Indonesia, siapa yang bertugas melaksanakan biodefense ini? Dalam sistem pertahanan keamanan negara kita mengenal komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, ya. Nah, komponen utamanya adalah TNI, sedangkan komponen pendukung itu termasuk ya dokter-dokter, para medis, masyarakat ini pendukung, ya. Termasuk juga rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah maupun swasta, ya. Bahkan di dalam sistem pertahanan keamanan rakyat kita sebut suatu namanya pertahanan sistem rakyat semesta, ya, atau disingkat Sishankam rata. Itu kita bisa memanfaatkan rakyat atau masyarakat untuk pengumpulan data intelijen atau intelijen medis yang sifatnya hampir sama dengan kegiatan surveillance pada sistem kesehatan nasional kita. Nah, surveillance ini harus dilaksanakan secara rutin dan terus-menerus. Lalu kenapa sih kok TNI ini harus cawe-cawe dalam surveillance atau sistem kesehatan nasional? Ya, slide selanjutnya. Ya, nah ini ada peribahasa Yunani kuno yang sering diucapkan oleh Presiden Prabowo, si vis pacem parabellum. Ya, mungkin slide selanjutnya. Si vis pacem parabellum itu artinya bila kita ingin damai, maka kita harus bersiap untuk perang. Ya, itulah kenapa beliau sangat peduli bahwa semua sendi-sendi kehidupan di Indonesia itu harus disiapkan untuk kondisi perang sekalipun, ya. Ya, itu. Slide selanjutnya. Nah, ini civis pacem parabellum tadi, ya. Slide selanjutnya. Lalu bagaimana dengan penyakit TB, ya, bila dilihat dari intelijen medis? Ternyata TB itu juga terkait dengan adanya transformasi ancaman yang tadi saya sebutkan di awal, serta juga terkait dengan transformasi generasi perang. Sehingga penyakit TB ini adalah merupakan ancaman biologis seperti halnya COVID. Di dalam paradigma health security, kita harus berpikir bahwa suatu penyakit infeksi bisa terjadi secara natural atau unnatural. Nah, unnatural itu dengan kata lain adalah deliberate atau dalam kurung disengaja, ya, sengaja dibuat. Oleh karena itu, setiap negara termasuk Indonesia itu harus bersiap, preparedness ya namanya. Nah, preparedness ini harus dilakukan baik di level global maupun nasional. Nah, yang perlu saya ingatkan bahwa preparedness itu belum tentu readiness. Ya, antara preparedness dan readiness itu berbeda. Untuk menjadi readiness, preparedness itu perlu simulasi. Nah, kalau perlu berkali-kali, nah itu baru
kita bisa sebutkan readiness. Slide selanjutnya. Nah, manakala ancaman biologi itu dibuat secara sengaja, ya maka dia dapat digunakan untuk kepentingan tertentu. Manakala itu digunakan untuk kepentingan yang sifatnya merusak, maka bisa disebut dengan senjata biologi ya. Nah, bila kita melihat adanya transformasi generasi perang saat ini, kalau kita lihat perang itu lebih ke arah ke generasi keempat dan lima ya, seperti di gambar ini. Perang generasi keempat kita sebut perang asimetris, dan perang generasi kelima itu perang cyber. Contoh perang asimetris itu perang yang antara negara dengan kelompok, bukan negara. Misalnya perang dengan ISIS, Hamas, Taliban, Houthi, dan lain-lain ya. Kalau perang cyber itu perang yang menggunakan teknologi internet ya, termasuk AI, misalnya penggunaan drone, robot, pencurian data, penyebaran virus, ransomware, dan lain-lain. Kadangkala asimetris dan cyber ini bisa digabungkan menjadi asymmetric cyber war. Nah, kalau yang sudah nonton film Mission Impossible yang terbaru, nah itu adalah contoh dari asymmetric cyber war. Ya, slide selanjutnya. Nah, dengan modernisasi dan globalisasi, asymmetric dan cyber war ini bisa dikawinkan dengan biology war, menjadi bioasymmetric dan biocyber, atau bila keduanya digabungkan ini menjadi bioasymmetric cyber war. Nah, apakah ancaman bioasymmetric dan biocyber ini sudah ada di Indonesia? Ya. Nah, slide selanjutnya. Ternyata ya, tanpa kita sadari, ancaman bioasymmetric dan biocyber itu sudah ada. Contohnya pada tahun 2001, ini ada kejadian terorisme tapi bukan di Indonesia, ini di Amerika, di mana bubuk antraks dimasukkan dalam sebuah surat ya, dikirim ke seorang senator di Capitol Hill sana. Kemudian ketika dibuka, serbuknya itu berterbangan dan dihirup oleh senator tersebut beserta beberapa orang staf, sehingga senator tersebut kemudian meninggal. Nah, ini adalah contoh suatu asimetrik, bioasymmetric warfare ya. Sementara contoh untuk biocyber ini adalah misalkan adalah isu LGBT yang disebarkan oleh kelompok tertentu melalui internet ya, dapat merubah konsep perilaku seseorang, bahkan merubah kultur, budaya, serta kebijakan suatu negara. Nah, ini sudah terjadi di salah satu negara di Asia Tenggara ini. Slide berikutnya. Di Indonesia, beberapa penyakit infeksi adalah merupakan penyakit endemik ya, termasuk TB. Bahkan saat ini TB di Indonesia itu sudah menjadi ranking kedua tadi disebutkan ya, setelah India. Nah, padahal program TB sudah dilaksanakan sejak lama. Lalu kenapa kasus TB di Indonesia sulit dikurangi? Ya, mungkin saja berhubungan dengan tingkat ekonomi, pendidikan kepada penduduk ya. Namun sebagai agen pertahanan kita juga harus berpikir tentang potensi adanya deliberate tadi. Jangan-jangan ini ada yang buat gitu kan. Nah, oleh karena itu adanya regulasi yang baik ditambah teknologi dan pembiayaan yang sesuai, maka kita bisa menanggulangi penyakit TB ini sesuai keinginan dari SDG, yaitu tahun 2030 bebas dari penyakit infeksi. Ya, slide. Nah, sayangnya di Indonesia ini pembiayaan TB ini masih tergantung kepada bantuan luar negeri, ya seperti USAID, Global Fund, dan lain-lain ya. Nah, begitu bantuan ini dihentikan oleh Presiden Trump, maka mulai terjadi kegaduhan saat ini. Kalau hal ini tidak segera dicari pemecahan solusinya, maka banyak pasien TB, bahkan pasien HIV ya, yang tidak mendapatkan obat. Hal ini akan tentunya memperberat kondisi dan tidak menutup kemungkinan berakibat tingginya angka TB, bahkan tingginya angka mortalitas akibat TB ataupun HIV ya. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa beberapa pandemi di dunia itu ada 9 kali pandemi ya. Nah, 9 kali pandemi ini alhamdulillah belum pernah disebabkan oleh TB ya. Nah, namun di situ ada HIV. Salah satu pandemi yang sampai sekarang ini masih belum bisa kita selesaikan. Nah, HIV ini dengan TB itu
berteman baik. Oleh karena itu, selama HIV ini tinggi, ini TB juga ada kemungkinan masih tinggi juga, atau sebaliknya, ya. Slide. Nah, beberapa waktu yang lalu, Bill Gates bertemu dengan Presiden Prabowo, kemudian akan menguji coba vaksin TB untuk di Indonesia. Nah, ini bagaimana? Nah, tentunya ini adalah suatu keuntungan bagi kita. Namun, ya, nah kembali lagi sebagai agen pertahanan, kita juga harus tetap waspada. Jangan-jangan gitu ya. Ini ada dampak ke belakang. Nah, oleh karena itu, kita harus ingat slide selanjutnya, bahwa dulu kita punya sejarah dengan Namru. Namru 2 itu suatu laboratorium riset punyanya US Navy yang kemudian ternyata eh, dia memiliki kemampuan-kemampuan BSL-3 begitu ya, bisa meneliti vaksin, bahkan bisa membuat suatu senjata biologi, tetapi ternyata di situ tidak bisa, kita sebagai orang Indonesia, bahkan Menkes sekalipun tidak bisa masuk. Nah, ini kemudian diusir dari Indonesia. Nah, sekarang ada di Singapura sana, tapi ini jangan sampai eh, terjadi lagi pada saat nantinya eh, vaksin dari Amerika oleh Bill Gates ini masuk ke Indonesia, kemudian kita sebagai orang Indonesia malah kita tidak bisa ikut me melihat data-datanya. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini saya juga mengingatkan bahwa di tahun 2019 itu ada namanya event 201 ya, 201 yang dilaksanakan di Geneva. Nah, pada saat itu ini simulasi pandemi ya, simulasi pandemi dengan menggunakan penyakitnya adalah CAPS. Jadi CAPS itu adalah apa itu? Coronavirus uh, Coronavirus Associated Pulmonary Syndrome. Nah, ternyata di 2019 akhir atau 2020 awal, coronavirus ini menjadi pandemi COVID. Ya. Nah, di tahun 2022 kemarin, itu ada kegiatan serupa, simulasi juga, yang dilaksanakan di New York. Nama kegiatannya Pandemic Prep Exercise. Itu menggunakan penyakit namanya SARS, yaitu SARS itu Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome. Nah, ini jangan sampai ini kemudian SARS ini menjadi next pandemi gitu kan. Nah, kalau kita lihat siapa sponsornya, nah ini harus kita waspadai ya, itu ada John Hopkins, kemudian ada uh, Bill Melinda Gates Foundation, World Economic Forum, WHO dan sebagainya. Ya, memang kita tidak bisa menuduh bahwa ini kemudian menyebabkan pandemi. Tapi dari hasil pandemi, dari hasil simulasi ini, orang itu bisa meniru. Orang itu bisa meniru, oh ini cocok ini dijadikan next pandemi. Kemudian dibikinlah seperti itu. Contohnya seperti Bart Simpson pernah suatu masa itu membuat film tentang WTC ditabrak oleh eh, pesawat terbang ya. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian di tahun 2001 kejadian betul lah. Berarti Bart Simpson ini bisa bisa memikirkan kejadian di masa yang akan datang ya. Nah, bukan seperti itu sebenarnya, tetapi seseorang teroris melihat filmnya Bart Simpson, dia kemudian berpikir untuk membuat kejadian itu menjadi nyata. Nah, seorang Donald Trump melihat filmnya Bart Simpson, bahwa di situ Bart Simpson itu menganimasikan bahwa bahwa apa namanya eh,
si Donald Trump bisa menjadi presiden Amerika. Akhirnya Donald Trump kemudian berkeinginan menjadi presiden Donald seperti yang ada di Bart Simpson. Ya, slide selanjutnya. Nah, di Indonesia alhamdulillah kita ada konsep kolaborasi sipil militer yang ini sejak pandemi COVID kita sudah laksanakan, yang di situ ada ABCGM ya, A-nya itu akademik, kemudian B-nya bisnis, C-nya community, G-nya government atau pemerintah. Yang pemerintah itu diri dari pemerintah pusat, TNI, Polri ya, dan M-nya media massa. Nah, ini yang harus kita kuatkan untuk kemudian bisa menanggulangi setiap pandemik atau penyakit-penyakit KLB. Slide. Nah, dengan regulasi yang bagus, yang baik ya, bahwa saat ini kita dasarnya adalah IHR, International Health Regulation. Di situ ada konsep prevent, detect, and respond ya, termasuk surveillance ya. Apalagi surveillance itu bisa dengan menggunakan teknologi AI gitu ya. Misalkan kita seperti dulu kan ada satu sehat gitu ya. Nah, itu kalau bisa kita gunakan untuk TB ataupun penyakit-penyakit lainnya, itu sangat memudahkan kita untuk melakukan surveillance. Tentunya yang terakhir adalah anggaran. Kalau semuanya bagus tanpa anggaran, didukung dari anggaran, ya kita juga tidak akan bisa melakukan apa-apa. Slide. Nah, yang terakhir kesimpulannya adalah bahwa pengembangan vaksin TBC di Indonesia ini adalah suatu keuntungan bagi Indonesia ya. Namun juga harus dipikirkan adanya potensi, adanya ancaman biologi, dan perlu pengawasan ketat oleh berbagai stakeholder yang masuk di dalam pentahelix tadi. Serta perlu peningkatan program-program TB, ya. Dan yang terakhir perlu peningkatan kemampuan kemandirian produksi vaksin di Indonesia. Saya kira slide yang terakhir. Terima kasih. Saya akhiri. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh.